Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5541. Harvey York tidak mudah menolak kecantikan Alexa Joyner. Dia meletakkan pecahan manik itu di dekatnya. Lalu tersenyum. Mengganti topik pembicaraan. Dan berhenti membicarakan hal-hal di luar tembok besar. Mobil melaju ke jarak lain. Ini akan memasuki tempat parkir di gerbang Hoffman Mansion. Pada saat ini, kelopak mata Harvey York tiba-tiba melompat dan dia berkata dengan keras, "Hentikan rem." Cepat, hampir bersamaan. Ban truk pengangkut miras tiba-tiba meledak dan jatuh ke satu sisi. Jika pengemudi tidak menginjak rem tepat waktu, Lexus LX 570 yang ditumpangi Harvey York dan lainnya akan hancur berkeping-keping oleh truk. Adegan mendadak ini langsung menghentikan lalu lintas di lapangan. Dan mobil mewah di depan dan belakang berhenti seketika. Selamatkan orang. Cepat dan selamatkan orang. Alexa Joyner berbicara keras pada saat ini. Karena takut pengemudi truk akan memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan. Namun, Harvey York melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak. Tidak ada seorang pun di dalam mobil sama sekali. Orang-orang melarikan diri sejak lama." Pada saat ini, pintu beberapa mobil mewah yang diparkir di belakang tiba-tiba ditendang terbuka. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria dengan jubah mandi pulau berjalan turun. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan yang tingginya hampir 1,75 meter, dan pasti dianggap tinggi di antara penduduk pulau. Pria itu memegang kipas lipat yang diukir dari batu giok putih di tangannya. Dan ketika bergoyang, itu menunjukkan sikap tertinggi. Pada saat ini, dia membawa seseorang ke depan mobil Harvey York dan Alexa Joyner, mengetuk jendela mobil, dan setelah jendela mobil jatuh, dia sopan dan tersenyum, "Ini Tuan Muda York dan Tuan Joyner, kan? Truk tadi tidak membuatmu takut, tapi anjingmu pemberani. Dan mereka tidak akan takut dengan hal-hal ini, kan? Sayang sekali aku membawa sake dari negara pulau. Ini hadiah untuk Lord Hoffman." Omong-omong, pria itu menghela nafas. Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Dan dia bisa melihat keakraban di wajahnya. Lalu dia berkata dengan ringan, "Keluarga. Tuan Muda Tuyumen Abe. Sergio Abe." Pria yang memegang kipas batu giok itu tersenyum ringan. Dan berkata dengan wajah romantis, "Penglihatan yang bagus. Tuan Muda York benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Hanya dengan penglihatanmu. Aku tahu itu. Mengapa saudaraku diinjak-injak seperti anjing olehmu?" Harvey York berkata ringan. "Kau ingin membela saudaramu?" Tidak. Abe menggelengkan kepalanya dengan sepenuh hati. "Adikku selalu tidak efektif. Sejak kamu menginjaknya, hidupnya tidak baik. Saya sama sekali tidak berniat memberinya kesempatan untuk memulai. Hanya saja kakakku bisa diganggu. Dan keluarga Abe kita tidak bisa dihina." Setelah mengatakan itu, Abe menunjuk ke tanah dengan sepenuh hati. Dan berkata, "Baiklah, hari ini adalah hari yang baik bagi Lord Hoffman untuk naik tahta. Tidak ada gunanya berdebat tentang hal-hal sepele di sini. Selama Anda, Tuan Muda York, berlutut di sini dan minta maaf kepada keluarga Abe kami, hal sebelumnya dihapuskan. Kalau tidak, sulit bagi saya untuk menjamin bahwa sebuah mobil akan tiba-tiba meledak di depan mobil Anda di masa depan. Karena itu, beberapa orang di belakang Sergio Abe telah mengeluarkan ponsel mereka dan mengaktifkan mode perekaman video. Jelas bersiap untuk mulai merekam." Ekspresi Alexa Joyner berubah dingin saat ini. Dan berkata, "Sergio Abe. Apa maksudmu?" Abe tersenyum sepenuh hati.
Terima kasih. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Bab 5542. Apalagi yang dikatakan Alexa Joyner. Harvey York sudah melambai padanya. Dan kemudian dia berjalan dengan acuh tak acuh di depan Sergio Abe. Dan berkata dengan dingin, "Mau aku berlutut? Kamu pikir kamu memiliki kualifikasi ini? Atau harus dikatakan bahwa kalian orang pulau tidak memenuhi syarat untuk ini?" Saat berbicara, Harvey York melirik penduduk pulau yang mengeluarkan ponsel mereka. "Kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu, Tuan Muda York, tidak peduli dengan situasi keseluruhan dan tidak tahu situasi umum. Pada saat itu, bahkan jika kamu memiliki banyak identitas di tubuhmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, kan?" Omong-omong, Abe meletakkan wajahnya di depan Harvey York dengan sepenuh hati dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Tuan Muda York, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih, atau hanya berlutut dan meminta maaf, atau beri aku tamparan di wajah. Ini perang atau damai. Semuanya terserah Anda." Karena itu, Abe mengangkat bahunya sepenuh hati. Wajahnya arogan. Jelas, dia bertekad untuk memakan Harvey York sampai mati. Malam ini bukan hanya malam krusial bagi Gaspar Hoffman untuk naik ke tampuk kekuasaan. Apalagi wartawan dari berbagai media ternama di dalam dan luar negeri akan datang ke lokasi untuk wawancara. Apakah Harvey York berlutut untuk meminta maaf? Atau marah? Dia langsung menamparnya. Sejauh menyangkut Abe, dia telah mencapai tujuannya. Harvey York menghela napas dan berkata perlahan, "Sergio Abe, Anda memaksa saya untuk membuat pilihan. Itu juga konspirasi. Hanya, apakah kamu pikir aku akan dipimpin oleh hidungmu?" Abe tersenyum sepenuh hati dan berkata, "Kamu bisa berjalan tanpa dibimbing oleh hidungku. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Ini masalah besar. Kami berdua kelelahan. Tidak masalah apakah saya berpartisipasi dalam makan malam Lord Hoffman atau tidak. Jika kamu tidak pergi untuk berpartisipasi, aku khawatir 6 keluarga tersembunyi dan sekte Jinling Joyner mungkin tidak dapat menahannya. Dengar, aku tidak terburu-buru sekarang, katamu." Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak, Anda sedang terburu-buru, karena kamu harus pergi ke rumah sakit sekarang." Ekspresi Abe tenggelam. Dan dia mencibir, "Jika kamu mengatakan aku pergi ke rumah sakit, aku harus pergi ke rumah sakit. Kamu pikir kamu siapa? Kaisar negara pulau kita?" Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan jijik padaku. Jangan bicara tentang kaisar. Biarkan aku menjadi kaisarmu. Aku tidak tertarik." Saat berbicara, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Sergio Abe. "Bagus. Pergi ke rumah sakit." Bab 5543. Gerakan Harvey York lembut. Tetapi saat dia menepuknya dengan ringan, ekspresi Abe tiba-tiba berubah. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan kuat. Tetapi ketika Harvey York menepuk tangan kanannya ke bawah, dia tiba-tiba merasakan bahunya tenggelam. Dan rasa sakit yang menusuk datang. Terkilir, Abe tidak bisa memikirkan apa-apa. Harvey York tidak berlutut atau menamparkan dirinya sendiri. Tetapi bahunya langsung terkilir. Bajingan ini, Harvey York mengabaikan ekspresi Sergio Abe. Tetapi mencondongkan tubuh ke telinganya dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Ansin, Anda juga seorang ahli seni bela diri. Jika itu tidak terlalu merasa benar sendiri, kamu juga tidak akan menderita kerugian ini." Abe menggertakkan giginya sepenuh hati. "Kamu menyelinap menyerang." Jelas, dalam persepsinya, jika bukan karena serangan diam-diam Harvey York, dia tidak akan bisa terkena. Harvey York tersenyum dan berkata,
Apakah itu penting? Apakah itu serangan diam-diam atau tidak? Poin kuncinya adalah sekarang saya telah meninggalkan napas internal di bahu Anda. Jika Anda tidak bergegas dan mengatur ulang tulang, saya khawatir tangan Anda akan dihapuskan. Putra tertua dari keluarga AB yang bermartabat baru saja melepaskan lengannya. Bagaimana Anda akan bertanggung jawab atas keluarga AB di masa depan? Bagaimana kamu bisa menjadi orang pertama di generasi muda negara pulau? Jangan kehilangan yang besar karena yang kecil. Meskipun kamu hanya penjahat dari negara pulau, kamu harus belajar memahami situasi umum dan mempertimbangkan situasi keseluruhan. Apakah kamu mengerti? Abe mencibir sepenuh hati. Harvey York, jangan berpikir kamu bisa memaksaku pergi. Selama saya berteriak, akan ada banyak media untuk mengekspos tamu asing pemukulan Anda. Pada saat itu, negara pulau kita akan memiliki alasan untuk menjatuhkan sanksi kepadamu. Bertarung dengan orang asing. Harvey York tampak terkejut. Apakah kamu berbicara tentang dislokasi? Apakah Anda pikir saya akan memiliki kesempatan untuk mengatur ulang tulang Anda sebelum reporter yang tidak kompeten itu mendekat? Kamu pandai saat itu. Siapa yang akan percaya padaku ketika kamu mengatakan aku mengalahkan tamu asing? Meskipun media selalu melebih-lebihkan untuk menghitamkan saya, harus ada bukti, kan? Jika tidak, saya akan menuntut Anda untuk pencemaran nama baik dalam beberapa menit. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Sergio Abe langsung jelek. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin Harvey York menggunakan metode tercela dan tak tahu malu seperti itu? Cara seperti ini selalu digunakan oleh orang-orang dari negara kepulauan yang benar-benar penjahat. Negara H yang membanggakan dirinya dengan tata krama, seharusnya menghina. Begitu orang-orang negara H menjadi seperti penduduk pulau, mereka akan mulai menggunakan metode licik ini. Bagaimana penduduk pulau masih main-main memikirkan hal ini? Abe mendesis, kamu hina. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, tidak peduli betapa hinanya saya tidak dapat dibandingkan dengan ketidakberdayaan penduduk pulau Anda. Ayo, pilih, dengan harga kehilangan lenganmu. Pertahankan aku di sini, atau menyingkir dan mengobati lukanya. Semua orang dalam seni bela diri, dan Anda bisa merasakannya. Saya terus menekan bahu Anda seperti ini. Dan apa yang akan dihancurkan selanjutnya mungkin bukan hanya tulang Anda. Abe menatap Harvey York dengan sepenuh hati. Dan untuk waktu yang lama dia akhirnya berbalik dengan gigi terkatup. Nama keluarga adalah York. Masalah ini belum berakhir. Kamu tunggu aku. Suara itu jatuh. Dan dia bersiul dengan sekelompok orang. Melihat Abe menyingkir, Harvey York dan keduanya kembali ke mobil. Dan mobil mulai lagi. Pada saat ini, Alexa Joyner tidak bisa menahan senyum dan berkata, Harvey York, metodemu terlalu gagah. Saya pikir dengan perilaku Anda akan menendang Abe ke tanah dengan satu tendangan. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, Sergio Abe ingin aku melakukannya dengannya. Dalam hal ini, dia punya cukup alasan untuk melapor ke petugas. Bab 5544. Pada saat kritis, ada pemandangan seperti itu. Terus terang, Abe hanya memiliki satu tujuan di benaknya. Itulah yang mencegah saya menghadiri makan malam pelantikan Gaspar Hoffman dengan lancar. Harvey York mengangkat bahu. Ini juga menunjukkan bahwa perjamuan malam ini jelas merupakan perjamuan tanpa perjamuan yang baik. Alexa Joyner tersenyum dan berkata, namun, dia sudah menyingkir. Putra tertua keluarga Abe yang bermartabat. Tetapi dia telah kehilangan wajahnya saat ini. Jika itu diteruskan, aku khawatir orang-orang di negara pulau akan membencinya. Kan? Harvey York membeku sesaat, lalu mengerutkan kening, tanpa sadar merasa ada yang tidak beres.
Biasanya, bahkan jika Abe mencari masalah untuk dirinya sendiri, tidak perlu menggunakan cara seperti itu, kan? Sepertinya dia bisa tersandung pada dirinya sendiri dan membuat dirinya tidak bisa menghadiri pesta makan malam. Tetapi putra tertua dari keluarga suci Mikado Abe, salah satu dari 5 keluarga kerajaan di Pulau Dodo, akan menggunakan metode yang agak tidak profesional. Meskipun orang-orang di negara pulau selalu bertindak keji dan kotor, mereka melakukan semua yang mereka bisa. Tapi sepertinya tidak perlu membiarkan anak laki-laki besar melakukan hal semacam ini yang tidak bisa dilakukan, kan? Sementara Harvey York memikirkannya, mobil mulai melaju. Dan setelah melewati beberapa tingkat, segera tiba di gerbang Golden Mansion. Ketika mobil berhenti, seorang pelayan datang dan hendak membuka pintu. Alexa Joyner tersenyum dan berkata, "Jangan pikirkan itu dulu. Bahkan jika Abe bertekad, masih ada beberapa cara dia belum menggunakannya. Kalau begitu aku akan segera menemuimu." Harvey York sedikit mengangguk, dan kemudian melihat Alexa Joyner mengulurkan tangan ke kursi di belakang untuk mengeluarkan kotak hadiah yang sangat indah. Harvey York memperhatikan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan memberi Gaspar Hoffman hadiah?" Alexa Joyner mengangguk dan berkata, "Ini adalah alam. Meskipun sekte Jinling Joyner dan keluarga Jinling Hoffman kami memiliki hubungan yang sangat buruk. Tapi ketika saya secara resmi di atas tahta sebelumnya, Araceli Hoffman mengirim seseorang hadiah. Apakah itu pertukaran kesopanan atau kepura-puraan? Kita harus mengembalikan kesopanan ketika kita berterima kasih kepada pintu. Kalau tidak, itu akan ditertawakan." Harvey York sedikit mengangguk dan mengerutkan kening. "Apa yang kamu berikan?" Alexa Joyner membuka kotak kayu dan berkata, "Ini adalah minuman keras Maotai sebelum berdirinya negara H. Umurnya 100 tahun. Gaspar Hoffman adalah anggur yang baik. Kami akan memberikannya kepada Anda saat kami berterima kasih. Tidak terlalu berat. Dan tidak terlalu ringan, tepat. Kirim anggur." Harvey York tanpa sadar melihat botol anggur keramik di dalam kotak kayu. Dan tiba-tiba sudut matanya melompat. Karena dia memperhatikan bahwa meskipun botolnya sudah tua, lilin yang menyegelnya berwarna merah cerah. Rupanya seseorang baru saja memblokirnya. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Alexa, dari mana kamu mendapatkan anggur ini?" Alexa Joyner tanpa sadar berkata, "Tentu saja itu gudang sekte Joyner kami. Benda ini telah disembunyikan selama hampir 100 tahun. Dan pasti tidak mungkin ditemukan di luar." "Apa yang salah?" Harvey York mengulurkan tangan dan membelai lilin penyegel. Lalu wajahnya tenggelam dan berkata, "Aku mengerti. Minuman ini telah dimanipulasi." Wajah Alexa Joyner berubah. "Sergio Abe, mungkinkah bajingan itu hanya menarik perhatian kita? Tujuannya bukan untuk mencegah kita pergi ke perjamuan. Tapi bagi orang untuk melakukan sesuatu dengan hadiahku." Harvey York mengangguk. Dan dalam ekspresi terkejut Alexa Joyner, dia langsung menghancurkan lilin penyegel. Aroma anggur yang kuat menyebar. Tapi sebelum Harvey York bisa berbicara, Alexa Joyner sedikit terkejut dan kehilangan suaranya. "Raja Neraka mabuk." Bagaimana mungkin Raja Neraka mabuk? Bab 5545. Raja Neraka mabuk. Ekspresi Harvey York berubah. "Anggur beracun." Ekspresi Alexa Joyner berubah. Dan dia berkata, "Ini bukan hanya anggur beracun, tetapi juga resep unik saya. Kamu juga tahu bahwa aku disebut peri cili. Raja neraka yang mabuk itulah yang membuatku terkenal. Anggur beracun ini terlihat tidak berbeda dari alkohol biasa. Tapi begitu Anda minum bahkan seteguk, Anda akan tertidur selama 7 hari 7 malam dan kemudian mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mendetoksifikasi kecuali aku. Namun,
Saat itu aku berhenti membuatnya karena mabuk Raja Neraka. Kenapa kamu di sini sekarang? Karena itu. Ekspresi Alexa Joyner sangat aneh. Harvey York berkata dengan suara rendah. Sergio Abe ini agak menarik. Dia memindahkan harimau itu dari gunung. Dan kemudian menggantikan pemabuk Hades ini untuk masuk. Benda ini adalah ketenaranmu lagi. Begitu keluarga Jinling Hoffman mengetahuinya, ini akan dianggap sebagai provokasi paling serius. Yang paling penting adalah ini adalah bukti yang kuat. Dengan bukti kuat ini, wajar saja jika keluarga Hoffman akan menyerang sekte penggabung. Dan itu masuk akal. Pada saat itu, bahkan aku tidak bisa mengatakan apa-apa, karena buktinya kuat. Setelah mengatakan ini, Harvey York berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berikan hadiah. Cari tempat untuk menangani hal-hal nanti. Sebelum Harvey York bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat beberapa mobil bergegas menuju dunia luar. Salah satunya adalah mobil dinas kantor polisi. Mobil-mobil ini langsung memblokir Lexus LX 570 milik Alexa Joyner. Pada saat yang sama, pintu mobil terbuka. Dan beberapa detektif polisi langsung menendang pintu mobil hingga terbuka. Segera setelah itu, dia melihat Stephanie Hoffman berjalan dengan seragam. Wajah Alexa Joyner menjadi gelap dan berkata, sudah terlambat. Kami tidak punya waktu untuk berurusan dengan Hades mabuk. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, kamu memiliki kemampuan. Ini mungkin serangkaian ronde yang disiapkan oleh Araceli Hoffman. Kan? Saling. Sangat kejam. Yang paling penting adalah meskipun kita telah melihatnya sekarang, tidak ada cara untuk mematahkan permainan. Alexa Joyner berpikir sejenak dan berkata, satu-satunya cara adalah mati dan menyangkal bahwa ini adalah hadiah. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Cara terbaik adalah membiarkan benda ini menguap. Alexa Joyner tersenyum pahit. Sudah terlambat. Bahkan jika kita jatuh ke dalam mobil, bau alkohol akan keluar. Mereka hanya perlu mengekstrak sedikit alkohol dan mereka akan bisa mengeluarkan seluruh rangkaian bukti. Sekarang kita tidak bisa mencucinya bahkan jika kita melompat ke Sungai Kuning. Tidak begitu. Harvey York melihat ke botol anggur. Jika hadiah kali ini hanya sebotol kosong, maka tidak masalah apa itu di masa lalu. Kan? Alexa Joyner sedikit terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Harvey York mengangkat kepalanya dan menuangkan Hades yang mabuk langsung ke mulutnya. Alexa Joyner bergidik dan berkata dengan suara gemetar, Harvey York, kamu. Alexa Joyner tidak pernah berpikir bahwa Harvey York benar-benar meminum anggur beracun ini. Dan dia meminum semuanya dalam satu napas. Harvey York menyeka mulutnya. Cegukan. Dan kemudian berkata pelan. Tidak apa-apa. Sedikit racun ini tidak berpengaruh padaku. Ini masalah besar. Aku akan pergi ke toilet sebentar. Sekarang tidak ada bukti. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan Stephanie Hoffman. Saat berbicara, Harvey York mendesak napas batinnya untuk melelehkan lilin. Langsung menggunakannya untuk menutup lubang lagi. Dan kemudian memasangnya. Setelah itu, Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, mulai sekarang, itu hanya sepotong porselen dari dinasti Bright. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.